Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Yosua Innermost. Pada kesempatan ini saya akan kembali menyajikan satu video ya. Saya akan menjelaskan arti tanda SIS-12 dan SIS-24 pada tensimeter digital Sinokir BSX 516. Namun sebelum saya akan menyajikan video ini, teman-teman bisa like dan subscribe channel Yosua Innermost ya, agar ke depan channel ini bisa lebih berkembang lagi. Untuk lebih lanjut, sebelum saya akan menjelaskannya, saya akan memberikan pendahuluan mengenai disclaimer yang akan saya tampilkan, bahwa sejatinya video ini adalah hasil dari penjelasan kajian ya. Yang pertama, tidak ada petunjuk apapun tentang SIS-24 dan SIS-12 pada buku manual Sinokir Basic 516 ya. Teman-teman bisa cek sendiri di buku manual teman-teman. Dan ini benar-benar hasil kajian pembelajaran secara mandiri ya, pengalaman, dan juga tidak ada informasi dari luar. Yang ketiga, di video ini boleh teman-teman mempercayakan atau mempercayai hasil pendapat saya atau kajian yang saya akan berikan. Teman-teman boleh tidak mempercayai, boleh mempercayai ya. Itu tergantung dari penjelasan saya nanti untuk kedepannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan juga video ini bertujuan untuk mengedukasi dan juga bisa dipertanggungjawabkan secara baik dan benar. Terima kasih. Baik, kita akan langsung saja memulai seperti apa SIS-24 dan SIS-12 pada alat tensimeter digital Sinokir BSX 16. Baik, ketika teman-teman membeli alat Sinokir tipe Sinokir ini ya, akan menemukan fitur SIS-12 dan 24 pada saat di awal pengaturan ya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu. Jadi fitur ini adalah dua pilihan standarisasi metode pengukuran pada Sinokir ya BSX 516. Menurut saya ini adalah metode oksilometri. Pada alat ini memang terjadi pembaharuan sistem ya, atau perkembangan sistem pada saat melakukan pengukuran tekanan darah. Mungkin teman-teman akan bertanya, pilihan mana sih yang akurat, 24 apa SIS-12? Untuk ini saya akan memberikan apa perbedaannya ya. Untuk contoh pengukuran tekanan darah yang saya lakukan ya, ini adalah pengalaman saya. Perbedaannya di mana ya? Kita bisa lihat di pojok kiri, gambar pojok kiri videonya, itu SIS-24 dan di sebelah kanan itu SIS-12. Di waktu yang bersamaan saya melakukan pengukuran, kita bisa lihat jam atau kecepatan dari pemompaan ya di masing-masing sistem atau SIS-24 dan SIS-12. Speed pemompaannya itu terlihat di SIS-24 lebih cepat ketimbang SIS-12. Dan kita bisa lihat perbedaannya juga adalah cengkraman pemompaan manset pada SIS-24 lebih kuat atau lebih keras daripada SIS-12 yang terkesan lebih lembut ya dan lemah. Hasilnya dari keduanya kita bisa lihat ya, sama-sama menunjukkan hasil yang tidak terpaut jauh ya. Bisa dikatakan keunggulan utama dari SIS-12 adalah kenyamanan manset, lengan tangan tidak sakit saat pemompaan atau inflasi terjadi ya, berbeda dengan SIS-24 yang terasa sekali lengannya akan lebih sakit karena cengkramannya lebih kuat ya. Bagi teman-teman yang mencoba melakukan pengukuran tekanan darah. Dari video yang saya perlihatkan tadi ya, antara pengukuran SIS-24 dan 12, kita bisa menarik jawaban bahwa sama-sama menunjukkan keakuratan ya. Keduanya sama-sama akurat ya. Jadi tidak masalah mau pilih yang SIS-24 maupun 12 ya, tidak masalah pilih mana saja. Tapi kalau boleh memilih, saya akan pilih yang SIS-24. Mungkin teman-teman akan bertanya kenapa saya akan memilih SIS-24 ya. Jawaban saya adalah sebenarnya SIS-24 itu meski tidak selalu menampilkan hasil yang tinggi, namun kita bisa lihat foto saya ya, 2 kali hasil pengukuran tekanan darah sebelumnya, sebenarnya ini real 100% bahwa hasil SIS-24 memang cenderung lebih tinggi. Alasan selanjutnya adalah
Selain standarisasi yang tinggi, hasil keakuratannya juga lebih maksimal ya, yang pengaturan SIS 24. Hasil yang lebih tinggi akan semakin membuat saya waspada akan kesehatan, terutama untuk tekanan darah. Hasil tinggi adalah bagian perkembangan, kemajuan teknologi, dan sains. Khususnya menentukan tingkat akurasi yang terkini. Pastinya tentu ada merek alat kesehatan yang lain yang memiliki tingkat akurasi yang juga sama ya. Jadi istilah SIS itu apa ya? Apa yang mendasari sehingga saya bisa memberikan penjelasan SIS 24 dan SIS 12 meski tanpa ada penjelasan di buku petunjuknya. Karena perbedaan berpusat pada pemompaan atau tingkat inflasi pada manset seberapa kuat dan kecepatannya ketika pengukuran berlangsung, maka sistolik adalah gambaran yang tepat untuk istilah SIS ya. Jadi SIS itu adalah arti dari sistolik ya teman-teman. Saya tampilkan alasannya ya teman-teman ya. Alasan pertamanya itulah sebabnya saat pemompaan berlangsung selama inflasi terjadi, kekuatan cengkraman manset begitu kuat atau cepat ya pada SIS 24 ya. Ini menurut pengalaman saya pribadi, jadi lengan tangan kita terasa sakit ya. Berbeda dengan SIS 12, pemompaan atau inflasi lebih pelan sehingga membuat nyaman lengan tangan kita ya, sedikit lebih nyaman maksud saya saat pengukuran tekanan darah berlangsung. Itu alasan pertama dari saat saya mengubah atau mengganti pengaturan di SIS 24 ya. Alasan kedua kenapa bisa saya mengetahui SIS itu adalah sistolik ya. Yang alasan keduanya, walau tidak meski demikian cenderung 24 lebih tinggi hasil pemompaannya ketimbang yang 12 seperti itu ya. Itulah sebabnya ya saya berpendapat SIS itu adalah tekanan di arteri ketika jantung berkontraksi atau sistolik ya lebih tepatnya. Hanya yang melaju inflasi lah atau yang mengalami pemompaan lah yang menentukan arti tanda sistolik yang sesungguhnya, bukan diastolik. Jadi muncul pertanyaannya, angka 12 dan 24 itu sebenarnya apa di balik kode itu ya? Atau perkiraan apa pada angka 12 dan 24 ya? Sebenarnya itu bagian ya dari inflasi ya, penerapan laju inflasi, pemompaan ya, pengukuran tekanan darah ya. Semisal angka 120 mmHg ya, dan 24 itu bagian dari 240 mmHg ya. Itu adalah laju penerapan pada inflasi ya. Dilihat saya ilustrasikan pada bagian aneroid ya, pada jarum aneroid, pengukuran aneroid tensimeter ya, yang manual tersebut kita bisa lihat ya perkiraan tersebut. Istilah pada sphygmomanometer ya, aneroid tensimeter tersebut akan menampilkan laju pemompaan yang semakin tinggi angkanya, maka terasa lebih kuat cengkraman manset ya, bisa dilihat dan bisa dirasakan langsung ya. Itu akan membuktikan untuk hasil hipertensi ya, makanya laju yang 240 akan lebih mudah menentukan ketukan-ketukan dari pengukurannya. Tentu dibantu dengan alat stetoskop ya, untuk mendengarkan ketukan dari setiap ya hasil dari menentukan besaran pengukuran yang ditentukan. Nah, pertanyaannya lagi adalah kenapa alat Sinoker Basic 516 menampilkan hasil pengukuran yang cenderung tinggi ya? Kenapa ya kita bisa, walaupun ya juga SIS 12 maupun SIS 24 juga selalu menampilkan hasil yang tinggi, karena sistem kalibrasi Sinoker berpegang pada asosiasi kesehatan tertentu, validasi sudah berstandar asosiasi yang berfokus pada tekanan darah. Ada beberapa asosiasi atau lembaga standar. Itulah sebabnya setiap alat kesehatan agaknya berbeda dalam hasil pengukuran tekanan darah ya. Karena asosiasinya itu teman-temannya ada banyak ya, ada beberapa yang sangat ya mendominasi ya. Teman-teman ketahui bahwa setiap tahun pembaharuan sistem akurasi kesehatan terus diperbaharui, ditingkatkan secara modernisasi ya teman-teman ya. Standarisasi akan berubah ya. Kenapa demikian? Supaya tingkat gejala hipertensi itu bisa diminimalisir ya atau dicegah ya, karena semakin tingginya hipertensi ya, gejala hipertensi itu sangat mengkhawatirkan sehingga perlu
adanya peningkatan sistem atau kalibrasi kecanggihan di setiap bidang alat, terutama alat kesehatan digital. Adalah pertanyaan lagi, apakah ada datanya terjadi perbedaan standarisasi dari asosiasi ya? Saya akan tampilkan ya buktinya langsung ya, kita bisa lihat di website resminya, teman-teman bisa cari jurnal American College Cardiology ya. Di jurnal American College of Cardiology mengatakan bahwa adanya perbedaan pedoman hipertensi ya sebagai perbandingannya ya. Ini adalah antara asosiasi dari American Heart Association ya atau AHA dan European Society of Cardiology ya atau disingkat dengan ESC ya, European Society Hypertension ya, SH. Antara ACC dan ISC ini ya, kedua asosiasi ini yang paling unggul ya dari dunia hipertensi ya, pedoman ini terkenal ya, kedua lembaga ini, asosiasi ini ya. Jadi tidak heran ya semua alat tensi digital itu atau semua patokan-patokan ya terkait WHO juga ya, juga bagian juga dari asosiasi ini. Sebenarnya banyak asosiasi, tapi dari dua asosiasi inilah yang utama ya. Ini mengatakan bahwa pedoman ya yang menurut pengakuan dari perbedaan pedomannya itu adalah tingkat dari orang yang mengalami tekanan darah ya yang melebihi 130/80 mmHg yang menderita hipertensi dan tekanan darah harus diturunkan hingga kurang dari 130/80 mmHg secara keseluruhan. Sebaliknya, pedoman ISC atau ISH ya menyatakan bahwa hipertensi didefinisikan sebagai lebih dari 140/90 mmHg dengan target kurang dari 140/90 mmHg untuk semua target dikurang dari 130/80 mmHg hanya pada mereka yang memiliki risiko kardiovaskular yang tinggi. Perbedaan pendapat inilah yang mengacu kepada pedoman masing-masing asosiasi ya. Teman-teman bisa baca, teman-teman bisa screenshot ya artikel ini di video ini ya. Teman-teman bisa baca sendiri, mungkin lebih lengkapnya bisa baca jurnal American College of Cardiology lebih lanjut ya untuk memastikan kebenarannya. Jadi teman-teman, saya tidak bisa baca keseluruhan, akan sangat panjang nanti penjelasannya. Nah, contoh hasil pengukuran saya bisa lihat ya, jika dilihat secara angka dan lampu hijau indikator pada alat sumber yang saya dalami terkait ini, maka bisa diperkirakan ya Sinocare ini untuk asosiasinya ya teman-teman ya. Ya, jadi bisa diperkirakan bahwa Sinocare berpihak pada asosiasi atau ISH, jadi angka ini tidak termasuk golongan hipertensi menurut kalangan asosiasi tersebut ya. Jadi tanda indikatornya berwarna hijau ya, kita bisa lihat bukti bahwa sebenarnya diperkirakan Sinocare memegang pedoman dari asosiasi tersebut ya. Jadi 136 ini masih tergolong bukan hipertensi ya, karena kurang dari 140/90. Sebagai penutup, kesimpulan yang saya akan sampaikan ya adalah kesimpulannya, asosiasi yang berbeda pedoman akan memiliki acuan kalibrasinya masing-masing. Yang penting adalah masing-masing asosiasi sudah teruji dan punya legalitas dalam menentukan akurasi untuk kemajuan kesehatan. Ini penting ya teman-teman ya. Jadi pedomannya memang boleh berbeda, kalibrasinya boleh berbeda, tapi acuannya memang tetap untuk memajukan kesehatan ya teman-teman ya. Jadi tidak usah khawatir tekanannya mungkin lebih tinggi ya, untuk akurasinya lebih tinggi, hasilnya cenderung lebih tinggi, karena sebenarnya itu adalah punya semacam perbedaan atau semacam pedomannya masing-masing di setiap asosiasi ya. Jadi semua itu sudah disepakati bersama. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Jangan lupa subscribe jika teman-teman menyukai video saya, like videonya agar ke depan channel ini bisa lebih berkembang lagi.
Sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya. Salam sehat untuk semuanya.